Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa kuntum tuhibbuna fastaghfirullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian pagi ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang kurban. Jadi insyaallah bulan depan kita ada ritual kurban. Tentu konteksnya nanti kita tinjau dari sisi kesehatan, dari sisi medis, di mana akhir-akhir ini banyak berkembang isu bahwa umat Islam ini, Muslim ini punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya apa? Terjadi pembantaian massal seluruh dunia terkait dengan hewan-hewan itu. Jadi ini kebiasaan buruk. Ini itu ritual yang tidak memperhatikan hak asasi kambing, hak asasinya sapi, gitu ya. Yang pertama digembar-gemborkan itu, ini ada ritual yang jelek terkait dengan pembantaian itu. Yang kedua, ritual jelek itu masih ditunjang dengan bagaimana proses penyembelihannya itu yang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena hewan kurban itu langsung disembelih, dan itu digembar-gemborkannya menyakitkan, siksaan itu buat hewan kurbannya. Di sisi yang ketiga, umat Islam itu punya kebiasaan buruk yang tidak menyehatkan. Apa itu? Makan makanan yang tinggi kolesterol, makan makanan yang tinggi asam urat dan seterusnya. Maka tiga hal itu yang kemudian terus digembar-gemborkan untuk mendelegitimasi bagaimana ritual kita terkait dengan hari raya kurban itu. Tentu kemudian mereka mengeluarkan tanda kutip semacam jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya ya kurban itu jangan hewan-hewan ternak itu, dan jangan dilakukan secara bersamaan seluruh dunia bareng, nanti habis begitu. Kedua, mereka menawarkan untuk kalau menyembelih itu jangan seperti itu menyakitkan. Jadi disembelih secara langsung itu menyakitkan. Maka kemudian mereka menawarkan supaya tidak menyakitkan, hewan ini sebaiknya dipingsankan dulu. Jadi dibius dulu misalkan ya, dibius dulu, distankan itu dia, terus kemudian nggak sadar baru disembelih. Seolah-olah bagi yang awam, iya benar itu. Hewannya nggak sakit itu kalau disembelih, pada kondisi pingsan kan nggak sakit. Nah, maka ketiga aspek itu kemudian menarik para ilmuwan untuk kemudian melakukan penelitian. Jadi di Hannover University Jerman itu ada 2 orang yang melakukan penelitian bersama-sama terkait dengan bagaimana hewan kurban itu disembelih. Ini kaitannya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi yang menyatakan bahwa ini terjadi pembantaian massal yang menyakitkan dan seterusnya itu. Maka ada 2 orang peneliti, yang satu muslim, yang satu non muslim, dengan niat masing-masing untuk membuktikan ini. Maka kemudian dilakukan penelitian.
Jadi yang non muslim namanya Prof. Schultz, nanti panjenengan bisa browsing di penelitian di Hannover University Jerman. Yang satunya Dr. Hasim. Jadi Prof. Schultz dan Dr. Hasim ini di satu institusi di Hannover University itu, dengan segala yang terjadi pada diri masing-masing kemudian sepakat melakukan penelitian. Prof. Schultz-nya yang non muslim ini melakukan penelitian itu dengan tujuan nanti ya kalau terbukti bahwa memang menyakitkan, bahwa itu memang tidak benar, maka kemudian dia akan memblow up ya, karena hasil penelitian tentu nanti dijurnalkan, ditatakan di jurnal nasional ataupun internasional, nasional Jerman atau internasional, sehingga semua bisa mengakses itu. Sementara Dr. Hasim, jadi yang satu sudah profesor, satunya masih belum profesor, masih doktor. Dr. Hasim punya keyakinan bahwa apa yang sudah menjadi syariat Islam itu pasti baik. Gak mungkin kalau terus kemudian penyembelihan yang sudah ditetapkan, yang sudah banyak di hadis-hadis sahih bahwa kalau menyembelih itu yang ihsan. Ihsan itu gimana caranya? Tajamkan pisaunya. Bagaimana caranya supaya ihsan berikutnya setelah tajam pisaunya cukup 1 atau 2 kali tebasan saja, sudah tidak perlu ini yang sering lihat ini itu ya, kasihan hewannya. Maka sekarang ini kan lagi rame pelatihan penyembelihan hewan kurban itu ya. Maka terus kemudian dilakukan penelitian itu bahwa apa yang sudah Allah tetapkan itu pasti benar, bahwa apa yang sudah ada di Al-Quran hadis itu adalah kebenaran hakiki. Penelitian-penelitian, pembuktian-pembuktian berikutnya lah yang semakin memastikan bahwa hal itu adalah kebenaran hakiki. Jadi ibaratnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibaratnya gunung gitu ya, puncak gunung atau seperti busur itu tentunya puncak gunung. Kebenaran hakiki terkait dengan apapun itu objeknya itu berada di puncaknya. Sejak Al-Maidah 3 selesai itu ditutup, kemudian Quran selesai, kebenaran-kebenaran yang di Al-Quran sudah berada di puncaknya. Jadi pada gunung dia sudah berada di puncak. Semua aspek terkait dengan kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis-hadis sahih itu sudah di puncaknya. Penelitian itu membuktikan apa yang ada di puncak itu merangkak dari bawah penelitiannya untuk kemudian bisa ketemu bahwa oh benar apa yang ada di Quran hadis itu. Contoh konkret, misalkan terkait dengan air laut yang terbelah, yang nggak mau menyatu itu, ya. Kemudian diteliti, oh ya benar memang ada yang seperti itu. Kemudian bahwa seorang bayi di dalam kandungan itu dilapisi oleh 3 kegelapan. Apa aja 3 kegelapan itu? Ternyata ilmu kandungan menyatakan bahwa 3 kegelapan itu adalah yang pertama cairan ketuban, yang kedua rahim, yang ketiga otot perut. Nah, begitu ketemu hal itu, maka terus kemudian bukti-bukti otentik terkait penelitian-penelitian berbasis ilmu pengetahuan itu yang kemudian nyampe ke puncak, ketemu dengan kebenaran itu. Jadi kebenaran-kebenaran yang ada di Al-Quran hadis itu kebenaran-kebenaran hakiki yang kalau toh dibuktikan, silahkan dengan berbagai penelitian yang ada, nanti pasti ketemunya di atas. Ketemu bahwa oh iya benar Quran hadis ini. Termasuk juga dengan syariat kurban ini. Nah, maka 2 orang itu melakukan penelitian. Penelitiannya dilakukan di sapi. Bagaimana cara mengukur tingkat kesehatan daging, tingkat kesehatan organ-organ di tubuh sapi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membuktikan atau membuat indikator rasa nyeri yang ada pada saat dilakukan penyembelihan. Jadi ada 2 tema besar. Apakah timbul rasa nyeri
terus apakah dagingnya itu sehat. Dua hal itu yang jadi topik utama penelitian itu. Untuk membuktikan rasa nyeri itu di masing-masing hewan penelitian itu dipasang di otaknya EEG, elektroencephalogram. Dipasang di otaknya untuk melihat apakah nanti timbul rasa nyeri atau tidak. Kalau timbul rasa nyeri, grafik EEG-nya akan naik, berarti nyeri. Kalau datar saja nggak ada nyeri. Yang pertama dipasang EEG itu, dipasang microchip yang di situ nanti terhubung dengan EEG. Yang kedua dipasang microchip di jantung dari hewan penelitian itu. Untuk melihat apa? Untuk melihat pergerakan dari jantung. Pada saat disembelih itu apa yang terjadi dengan jantung? Karena itu nanti kaitannya dengan kesehatan daging dan organ-organ lain di tubuh sapi itu. Dipasang 2 pekan setelah dipasang baru dilakukan penelitian. Jadi dipasang misalkan ahad ini dipasang, nanti ahad depannya lagi baru dilakukan pemeriksaan, baru dilakukan penelitian. Kenapa? Supaya menghilangkan nilai nisbi, nilai ambang yang tidak jelas, karena barangkali sapi tadi masih butuh adaptasi dengan microchip yang ditanam itu tadi. Nah, kalau 2 pekan itu sudah adaptif, jadi sudah dianggap sebagai bagian dari tubuhnya, maka tidak ada reaksi penolakan. Maka kemudian dilakukan penelitian 2 pekan setelah dipasang microchip. Apa yang terjadi? Ini yang menarik. Mematahkan semua hal terkait dengan dugaan-dugaan dan kemudian semacam solusi yang itu justru menyesalkan. Yang terjadi apa? Nah, kita bahas yang terjadi pada hewan penelitian yang disembelih secara langsung. Pada saat hewan kurban, hewan penelitian dalam hal ini itu disembelih secara langsung. Kalau mau merujuk ke hadis Abu Dawud tadi, yang ihsan, yang ditajamkan, yang sekali pas dan seterusnya itu, pada saat memotong leher, urat leher ini, itu ada 3 hal yang terpotong. Harus ada 3 saluran yang terpotong. Saluran makanan, saluran perdarahan, dan saluran saraf. Jadi pada saat motong itu 3-tiganya harus terpotong. Maka kalau memotong itu arahnya ke bawah. Kenapa? Kenapa Pak potongnya langsung ke bawah itu? Di sana dibantu oleh gaya gravitasi. Baru kalau kemudian 1 kali gini kok masih ada yang tersisa, baru ditarik 1 lagi ke atas, agak dibebetkan ke bawah kan, dari yang terpotong itu ke bawah, baru ditarik. Jadi sebenarnya secara teoritis medis itu sebaiknya itu hanya 2 kali itu, terus ditarik sudah selesai. Dan 3-tiganya harus terpotong. Saluran makanan, saluran perdarahan, saluran darah, dan saluran saraf. Saraf tidak masalah karena saraf kecil, ya. Itu yang harus terpotong. Nah, kalau sudah terpotong 3-tiganya itu, maka kemudian gerak dari EEG untuk mengukur apakah timbul rasa nyeri atau tidak, nanti dilihat. Kemudian mengukur gerak yang ada di jantung, apa yang terjadi, nanti dilihat. Apa yang terjadi pada saat disembelih secara langsung yang tidak melalui dipingsankan itu, yang menurut mereka itu cara yang menyakitkan. Pada saat dipotong, 3-tiganya saluran itu terputus 3 detik pertama. Jadi 3 detik pertama itu EEG-nya. EEG tadi menunjukkan rasa apa? Nyeri. EEG-nya itu flat. Flat itu datar. Jadi 3 detik, jadi detik pertama, kedua, ketiga, setelah 3-tiganya terpotong tadi itu datar EEG-nya. Datar, tidak ada pergerakan apapun. Kemudian detik ke-4, 5,
6 dan seterusnya turun menuju 0. Apa artinya? Artinya hewan coba tadi itu, hewan penelitian yang dipotong secara langsung dengan pisau yang tajam itu, pada saat ketiga-tiganya terputus, dia tidak menimbulkan rasa nyeri sama sekali. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan flatnya, dan kemudian detik ke-6, ke-4, 5, 6 mulai turun menuju 0. Pasti panjenengan sudah berpikir, lah sing kejet-kejet itu apa? Gitu kan? Nggak potong truk kan, terus darahnya muncrat kok kejet-kejet, nah kejet-kejetnya apa? Ini tadi kita bahas. Jadi dipotong truk 1, 2, 3 detik datar, detik ke-4, 5, 6 turun menuju 0. Maka apa yang terjadi yang kita lihat itu bukan merupakan bagian dari rasa nyeri itu. Apa yang kemudian terjadi di jantung? Tadi di otak jelas dengan dipotong secara langsung ternyata tidak menimbulkan rasa nyeri. Berikutnya yang di jantung. Di jantung itu begitu terpotong, detik ke-1 sampai 6 aktivitas jantungnya luar biasa hebat. Jadi ECG-nya itu meningkat grafiknya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kinerja jantung yang luar biasa hebat. Apa yang terjadi di jantung? Ternyata setelah dipotong itu kan urat sarafnya terputus, urat darahnya terputus, urat makanannya, saluran makanannya terputus. Yang terjadi apa? Ternyata jantung begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik itu ternyata aktivitasnya meningkat. Kenapa kok meningkat? Ternyata ini punya hikmah yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan yang menciptakan itu sia-sia. Dan ternyata jantung itu melakukan perannya. Begitu sudah terhenti sarafnya karena sudah terpotong tadi itu, apa yang sudah dilakukan jantung? Jantung itu memompa dan menyedot dengan keras sekali. Jantung itu dua, Bapak Ibu, perannya. Jadi jantung itu ada 4 ruang, ya, bilik, serambi, kiri kanan itu ada 4 ruang. Itu ada bagian yang mengeluarkan darah dari jantung. Jadi biasanya disebut darah arteri. Arteri itu darah yang kalau digambar-gambar itu warnanya merah. Darah arteri itu darah yang keluar dari jantung. Pembuluh darah yang keluar dari jantung itu arteri. Itu memompa darah. Gampangannya gitu, memompa darah atau arteri yang kemudian masuk yang sudah darahnya dibersihkan setelah dapat dari jantung, dari paru-paru. Yang kedua itu pembuluh darah balik, pembuluh darah vena yang kalau digambar-gambar itu warnanya biru. Itu menuju ke jantung. Jadi menuju ke jantung. Jadi darah setelah dipakai oleh tubuh, gampangannya ya ini jantung. Jantung itu ada yang menuju ke paru-paru, dibersihkan di paru-paru. Darah yang sudah terpakai kotor itu dibersihkan di paru-paru. Ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, di daerah alveolus, karena daerah terluar dari paru-paru itu di sana terjadi pertukaran. Kemudian darah yang kotor tadi dibersihkan menjadi isinya oksigen dan Hb berikatan, masuk ke jantung yang keempat, bagian jantung, jadi keluar dari 1, masuk ke paru-paru, masuk ke bagian nomor 2 misalkan gitu ya, keluar di nomor 3, dipakai masuk di bagian 4 masuk ke paru-paru tadi itu dibersihkan, masuk lagi terus seperti itu. Kalau di jantungnya manusia proses yang terjadi itu 24 jam, proses yang terjadi itu mampu memompa dan menerima darah itu 1,5 truk tangkinya Pertamina, 7.500 liter. Kalau yang truk tangki isi 5.000 berarti kan 1,5 kalinya. Ya itu darah yang berputar di tubuh kita. Darah kita jumlahnya 5-6 liter. 5-6 liter itu muter, masuk keluar, terus itu
satu hari itu 7.500 liter. Maka kalau jantung kita berhenti 3 detik aja, tak, 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 game over sudah. Itu pada saat serangan jantung itu, tak, udah. Nah, darah yang kemudian seperti itu prosesnya itu terjadi juga di jantungnya sapi tadi. Apa yang terjadi? Begitu terputus semuanya itu, ternyata aktivitasnya luar biasa jantung itu. Jadi jantung itu mengeluarkan darah, memompakan darah sangat keras, termasuk menyedot darahnya sangat keras. Jadi darah yang mengendap di masing-masing organ, di liver, di paru-paru, di ginjal, di lambung, itu kan masing-masing ada darahnya semua. Disedot oleh jantung yang disembelih tadi itu, hewan yang disembelih tadi, disedot semua darahnya, dikumpulkan di jantung untuk terus kemudian dipompakan keluar melalui arteri karotis yang terpotong itu tadi. Bisa dipahami ya? Jadi di leher kita itu pembuluh darahnya ada 2, arteri dan vena. Vena itu sudah dipakai menuju ke jantung, jalannya pelan karena nggak dipompa oleh jantung tapi disedot malahan. Nah kalau yang arteri itu dipompa, jadi dari jantung dikeluarkan. Maka panjenengan kalau mau bunuh diri maka orang yang bunuh diri itu kan yang dipotong arterinya. Jadi nadinya itu arterinya, kalau dipotong muncrat keluar darahnya. Nah, sama di leher itu ada arteri dan ada vena. Pada saat dipotong, yang venanya disedot darahnya menuju ke jantung, yang arterinya nyemprotkan jantung, menyemprotkan darahnya dari jantung itu tadi. Maka pada saat dipotong pertama kali dan itu muncratnya luar biasa, tapi di sisi lain ada darah yang disedot itu sebenarnya. Jadi 2 pembuluh darah itu satunya muncrat, satunya tidak mengeluarkan darah, malah cemot karena disedot oleh jantung. Apa hasilnya kemudian? Setelah disemprotkan itu semua, disedot semua, disemprotkan semua, yang terjadi apa? Yang terjadi bagian-bagian dari organ-organ tubuh di sapi itu tadi sudah tidak ada sisa darahnya sama sekali, bersih. Maka terus kemudian menurut penelitian itu ada indikator-indikator kesehatan yang dimunculkan, GMP namanya, GMP, General Manufacturing Processing. Itu indikator untuk melihat bagian-bagian tubuh sapi itu sehat atau enggak. Ternyata sehat dan disebut sebagai bagian dari healthy meat, daging yang sehat. Organ-organnya organ-organ yang sehat untuk dikonsumsi. Karena apa? Karena ternyata darah-darah yang ada itu disedot semua oleh jantung, kemudian jantung memompakan darahnya itu dengan hebat, maka terus kemudian praktis semua organ-organ tubuh dari sapi itu sudah tidak mengandung darah lagi, dan itu masuk sebagai bagian dari jantung, daging yang sehat. Kebutuhan cairan kita itu normalnya 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan panjenengan 50 kilo, satu hari harus minum 1,5 liter. Berat badan saya 60 kilo, maka minumnya harus 1,8 liter. Nah, supaya tercukupi saya minum. Insyaallah enaknya lu penjenengan nggak ada yang penjenengan ya, kembali ke situ. Dari hasil penelitian itu yang kemudian ditetapkan oleh GMP tadi itu, ternyata daging sapi
yang disembelih dengan cara disembelih secara langsung itu masuk kategori daging yang sehat. Dagingnya sehat, pada saat disembelih tidak menimbulkan rasa nyeri. Lagi kecil-kecilnya itu wajar, sama persis dengan otot-otot kita itu kemudian meregang, kontraksi wajar. Jenengan aja ini, lengan jenengan ini jenengan duduk gini lah, langsung keras gitu. Wajar, dan ternyata itu bukan ekspresi rasa sakit. Kalau dia nyeri, kalau dia sakit, EEG-nya akan meningkat. Karena datar kemudian turun sampai 0, bisa disimpulkan tidak menimbulkan rasa nyeri sama sekali. Apakah pendengar kemudian berhenti? Oh ya, berarti hewan yang disembelih dengan seperti itu tidak timbul rasa nyeri. Selesai? Belum. Coba diteliti juga yang Prof. Sul sampaikan tadi itu dengan dipingsankan dulu. Yang dipingsankan pun juga diteliti sama dengan waktu yang berbarengan, waktu yang mirip barengannya. Yang sini diteliti sama, yang sana juga diteliti. Itu kan usulanmu itu kan, usulannya Prof. Sul. Ini yang dipahami, diyakini oleh Dr. Hasim. Sudah dilakukan, sama-sama dipantau oleh tim masing-masing untuk kemudian pembuktian. Nah, kita sekarang beranjak ke yang dipingsankan itu. Pada saat setelah dipingsankan, apapun caranya, jadi pada saat dipingsankan itu kemudian disembelih. Jadi setelah positif pingsan, positif tidak sadarkan diri, kemudian disembelih, diukurlah EEG sama ECG-nya. EEG-nya hasilnya apa? 3 detik setelah dipotong, setelah terpotong itu tiga-tiganya itu, ternyata grafik EEG-nya naik. Naik terus sampai detik ke-6 semakin tinggi rasa nyeri itu. Hal ini membuktikan bahwa kalau hewan kurban itu atau hewan penelitian ini dipotong, disembelih, setelah dibius, ternyata efek yang timbul nyerinya luar biasa. Kaitan dengan kedokteran apa? Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk kita semua, saya panjenengan hati-hati kalau terus kemudian di ICU. Di ICU atau ICCU, di mana ada barangkali ada keluarga kita yang pingsan, yang tidak sadarkan diri, yang terus kemudian kita besuk di sana, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu tidak baik. Karena hakikat sesungguhnya mereka itu masih bisa mendengar. Jadi organ yang pertama kali, panca indera kita yang pertama kali difungsikan adalah telinga. Organ panca indera kita yang terakhir kali difungsikan sebelum meninggal adalah telinga. Organ panca indera kita yang difungsikan pertama kali pada saat kita dibangunkan yaumul hisab nanti adalah telinga. Quran hadisnya sangat banyak, karena kita tidak lagi ngaji pendengaran, saya ceritakan seperti itu. Maka pada saat seseorang di ICCU, di ICU yang mengalami tidak sadarkan diri, jangan sampai mendengar kalimat-kalimat tidak baik dari yang pembesuknya atau dari siapapun yang jaga. Dibesuk ini kapan dokene? Wis mulai Jumat ketokane sedulur kasih gimana. Wis jenengan pulang nanti temenan. Mendengar walaupun tidak bisa bereaksi. Mendengar walaupun tidak bisa merespon. Responnya bisa saja, ada yang cuma gerak tangannya ada, tapi kalau sudah secara angka itu satu itu sudah nggak sadarkan diri, itu sudah tidak bisa apa-apa, mau direfleks apapun tidak akan keluar. Tetapi fungsi pendengarannya masih berfungsi dengan baik, tapi tidak bisa merespon.
Maka bukan sebuah kesia-siaan kalau kita nunggu orang-orang di ICU atau ICCU itu, kemudian kita membacakan kalimat-kalimat thayyibah, kita ngajikan. Itu bukan sesuatu yang sia-sia, itu sangat didengar oleh si sakit. Maka kemudian ada terapi cerita. Panjenengan kalau yang mengikuti sinetron-sinetron itu, sinetron apa yang lagi booming? Bu? Apa bu? Al-Mati ya? Al dimatikan enggak? Al-Debaran, ikatan cinta ya. Waktu tidak sadarkan diri itu kan cerita si siapa itu? Istrinya cerita untuk supaya bisa sadar kembali, mengingatkan memori-memori. Betul, terapi itu memang ada. Jadi diceritani, walaupun terkesan tidak ada respon, itu cerita aja, cerita apapun masa kecilnya dulu untuk membangkitkan memorinya dan seterusnya itu. Kisah-kisah baik, ya, termasuk juga ngaji itu pasti akan didengar gitu. Karena memang organ terakhir yang difungsikan oleh Allah itu telinga. Maka sebelum ajal itu ditarik, sebelum nyawa itu ditarik, tuntunannya diapakan? Ditalkin. Talkin itu pada saat hidup. Paham ya? Ditalkin itu pada saat hidup supaya endingnya husnul khotimah. Salah satu indikatornya adalah mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dituntun, bukan setelah mati digowone makan lagi diwaca no, nggak ngefek itu buat si mayit. Paham ceritanya ya? Ini medis loh ini. Padahal kebenaran hakiki itu dibuktikan oleh kebenaran medis tadi kan. Maka kebenaran-kebenaran medis penelitian lain itulah yang nanti menuju ke kebenaran hakiki itu. Jadi mentalkin itu sebelum menjadi jenazah mayit itu yang benar. Karena secara teoritis medis hal itu memang punya peran bagi si mayit atau jenazah. Ya, iki mau cerita apa kok sampai dulu? Sapi. Sapi ini apa? Sapinya nyeri ternyata. Dipotong setelah dipingsankan itu timbul nyeri yang luar biasa hebat. Grafiknya naik terus sampai terus kemudian pada waktu tertentu langsung jeglek turun karena sudah nggak ada kehidupan lagi. Jadi nyeri luar biasa itu disembelih setelah dipingsankan itu. Lalu bagaimana dengan jantungnya? Tadi kan diukur rasa nyerinya sama diukur dilihat gerakan jantungnya. Begitu detik ke 1, 2, 3 ECG-nya itu turun. ECG-nya turun kemudian berhenti jantung itu. Kalau berhenti, apa yang terjadi? Tidak ada darah yang dikeluarkan, yang dipompa oleh jantung. Maka kalau hewan penelitian ini atau hewan kurban, hewan yang disembelih apapun, kalau dipingsankan dulu, kemudian disembelih, darahnya akan sedikit. Karena apa? Karena jantungnya tidak memompa darah maupun menyedot darah dari organ-organ yang ada di dalam tubuh hewan yang disembelih tadi. Maka yang disembelih setelah dipingsankan tadi itu darahnya masih ngendon di masing-masing organ. Ginjalnya banyak darahnya, paru-parunya banyak darahnya, livernya banyak darahnya, yang kemudian dari hasil penelitian itu dikatakan sebagai unhealthy. Jadi daging yang tidak sehat. Kenapa? Karena ternyata darah yang ngendon di masing-masing organ itu menjadi tempat pembusukan yang luar biasa hebat,
maka saat daging yang seperti itu dimakan akan menimbulkan banyak penyakit. Panjenengan kira-kira tahu apa yang terjadi dengan Prof. Zul? Setelah terbukti bahwa Prof. Dr. Hasim tadi itu dengan keyakinannya yang kuat bahwa Quran dan hadis adalah kebenaran hakiki, yang kemudian dilawan dengan Prof. Zul tadi itu ternyata terbukti bahwa itu yang terbaik, terbukti apa yang menjadi hipotesanya dari Prof. Zul itu salah. Kalau ilmuwan itu karena mainnya logikanya luar biasa hebat, begitu logikanya terpatahkan dengan Al-Quran, maka kemudian dia jadi mu'alaf. Insyaallah luar biasa. Hidayahnya setelah dia pinter mau nyerang Islam, maka terus kemudian terpatahkan. Kalau ilmuwan itu seperti itu, Bapak Ibu. Kalau apa yang dilogikakan itu ternyata patah dan kemudian ada di Quran hadis, maka kemudian dia akan menghormati hal itu. Bentuk penghormatannya seperti apa? Ya dia akan masuk bahwa ini agama yang terbenar. Maka kemudian dia mu'alaf, masuk Islam dengan penelitian yang dia rencanakan untuk menyerang Islam. Itu kalau orang berpendidikan, yang sekolah, yang ilmuwan. Nek sing tembre-tembre ndongi sore diomongi model opo wae. Wis karo wis gak wis gitu. Diberi kebenaran, disuguhkan kebenaran bahwa bla 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 terkait dengan apapun keyakinannya itu, bahwa itu gak benar, terbukti salah bla bla bla, yo gak bisa. Beda memang. Maka kemudian yang banyak menjadi mu'alaf adalah orang-orang yang memang betul-betul mendapatkan hidayah jelas, tetapi kalau kemudian kita mau lihat siapa yang mendapatkan hidayah, itu adalah orang-orang yang memang mau berpikir. Yang nggak mau sudah nggak bisa. Ya kita cuman ya semoga mendapat hidayah gitu aja. Jadi justru yang mereka yang paham, yang pintar itu nanti akan ketemu dengan kebenaran-kebenaran hakiki dari Quran hadis itu. Maka terus kemudian terbukti bahwa yang seolah-olah tidak merasa sakit, yang seolah-olah tidak mengerang, itu ternyata adalah merasakan kesakitan yang luar biasa hebat, yang ditunjukkan dengan grafik di EEG-nya yang meningkat. Maka panjenengan sudah punya jawaban kalau seandainya ada yang masih menggembar-gemborkan itu, apalagi zaman sekarang ini orang Islamnya sendiri aja nyerang Islam. Luar biasa kita hidup di zaman yang luar biasa saat ini itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semakin menambah keimanan kita, ketauhidan kita, keilmuan kita, karena perpaduan dari keimanan dan keilmuan itulah yang mampu meningkatkan derajat kita di mata Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat di antara kita ini orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka panjenengan tiap Ahad pagi di sini untuk thalabul ilmi. Pada saat kita sama-sama ikhlas dalam thalabul ilmi ini, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita melalui sela-sela jari tangan dan sela-sela jari kaki kita. Amin, Masya Allah. Maka kalau ada undangan, merinding saya. Kalau ada undangan kajian, undangan pengajian, hadiri. Mas Yosing pemateri ini gak enak hadiri, Ustaz. Apa mana enak pemateri ini? Kalau yang di atas ini kan enak-enak semua pematerinya ya. Hadiri, saudara. Maka dengan momen-momen seperti itulah dosa-dosa kita itu digugurkan oleh Allah pelan-pelan, sedikit-sedikit kita digugurkan. Maka terus kemudian dengan ilmu yang didapatkan kita akan tercerahkan, kemudian kita menjadi paham, bisa melihat
apapun itu dalam skup yang lebih lebar, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih pintar dalam menentukan sesuatu. Tentu basicnya adalah keilmuan itu sendiri, ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, kalau bicara terkait dengan kurban tadi itu, maka penyembelihan dengan yang langsung itulah yang terbaik, itu yang tersehat, tidak menimbulkan rasa nyeri, dan dagingnya adalah daging yang sehat. Berikutnya adalah bahwa kambing atau sapi itu mengandung kolesterol. Sama sekali salah. Karena kambing itu mengandung anak kambing, bukan mengandung kolesterol. Kalau daging kambing mengandung kolesterol, tidak. Kalau daging kambing itu tidak mengandung kolesterol, kalau ada kecil sekali dagingnya, ya. Jadi yang daging murni, dagingnya saja itu non kolesterol, atau kalau ada itu kecil sekali kadarnya, dan itu sehat untuk dikonsumsi. Tentu syaratnya tidak boleh berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrif innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan minum, pokoknya jangan kebanyakan, jangan berlebihan, karena Allah benci dengan orang-orang yang berlebihan itu. Makanya tidak boleh banyak-banyak. Kambing, daging kambingnya itu non kolesterol, kalau ada itu kecil. Nah, menjadi ada kolesterolnya kalau daging kambingnya itu ada tempelan gajinya, ada tempelan lemak-lemaknya, itu baru mengandung kolesterol. Tetapi kalau dagingnya saja murni itu tidak mengandung kolesterol. Jangan salah, jangan kemudian dikaitkan, apalagi kalau dikaitkan dengan daging kambing itu bikin darah tinggi, ya. Orang hipertensi itu jangan makan daging kambing, nanti tensinya naik. Daging kambingnya tidak membuat hipertensi, Bapak Ibu. Yang membuat hipertensi itu saat panjenengan setelah makan daging kambing itu santri, itu kemudian ke kasir, itu bikin hipertensi. Bayar. Setelah makan buahnya ke kasir, sodori kwitansinya. 230 itu yang bikin hipertensi, bikin naik darah, bikin marah. Daging kambingnya enggak, daging kambing itu tidak menyebabkan hipertensi. Kalau kemudian seseorang itu sebelumnya tidak punya latar belakang atau riwayat hipertensi, ya tidak masalah makan daging kambing sesuai porsinya. Sekali lagi jangan berlebihan pokoknya. Berlebihan itu efeknya banyak sekali. Nah, ayat tadi ya, ayat 30 itu yang menyatakan bahwa jangan berlebihan makan. Itu kan masih nisbi. Berlebihan itu berapa banyak? Saya misalkan sama Pak Solihin tadi, saya mungkin satu piring sudah pas. Satu piring dengan nasi yang segitu itu mungkin sudah pas. Tapi bagi yang Pak Solihin tadi satu piring itu nyelelin itu pojokan kok, ya kurang. Maka nisbi ayat itu. Zul berlebihan itu berapa banyak? Tidak ada penjelasan kan di ayat itu. Tetapi Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Maka kemudian dituntunkan melalui Rasulnya apa? Rasulullah itu kalau makan, di bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Rasul itu kalau makan, lambungnya, saluran pencernaannya itu sepertiganya berisi makanan, sepertiganya berisi cairan, sepertiganya berisi udara. Jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ayat yang kualitatif, kan cuma berlebihan gitu aja kan. Ya, contohnya misalkan siapa? Ya saya ini ganteng atau enggak? Itu kan masing-masing punya beda-beda kan, sendiri-sendiri kan. Ada yang mengatakan yo ganteng, ada yang mengatakan ganteng temen nih, ada yang mengatakan ganteng sekali gitu ya. Beda-beda masing-masing orang. Itu kuat
Tidak. Bagaimana indikatornya? Sama di saat dijawab oleh Allah melalui Rasulnya. Apa? Rasulullah itu kalau makan baru merasa makan, kalau merasa lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Maka yang disebut sebelum kenyang itu adalah pada saat lambung kita berisi sepertiga bagiannya terisi oleh makanan. Teknisnya gimana? Teknisnya pada saat kita makan, suapan kesekian yang masing-masing kita berbeda-beda. Suapan yang kesekian yang masing-masing kita berbeda-beda, perut kita mulai merasa penuh. Mulai merasa penuh. Jadi belum kenyang. Saat itulah lambung kita sepertiga bagiannya terisi makanan. Wis nek wis ngono aja diterusno amin. Woe amin apalagi di resepsi. Diundang di gedung gitu ya, resepsi terus kadung nomor 1.000 kabeh gak dicoba pengalamannya. Akhirnya dicoba semua. Walaupun sudah mulai merasa kenyang terus sampai kenyang, itu yang salah. Apalagi banyak pada saat resepsi dia ngambil makanan, ngambil sendiri, tapi gak habis. Lu ada kan? Om cukup diri kok entek. Kan yang tahu takarannya dia sendiri. Sabotase. Masa payah ini chat ya mesti begini. Iya. Jadi sebegitunya diatur makan kita itu. Termasuk makan daging kambing, daging sapi atau apapun itu diatur sedemikian rupa. Pertanyaan lanjutannya, kenapa kok Islam itu mengatur sedemikian detail tentang makanan? Bahkan hal terkait dengan makan dan makanan itu diberi waktu khusus. 1 bulan kemarin, bulan Ramadan itu kan diberi waktu khusus kita dandani saluran pencernaan yang ternyata berimbas ke perbaikan dari organ-organ lain. Kenapa Islam sebegitu mengaturnya tentang makanan? Bahkan ada makan pun diatur, cara kita makan pun diatur. Makan tangan kanan, nggak ada di hadis itu kalau tangan yang mereka kidal boleh makan tangan kiri, nggak ada di hadisnya. Maka apa? Artinya orang yang kidal pun makannya harus pakai tangan kanan. Dan orang kidal pun yakin pasti bisa makan dengan tangan kanan. Jeleknya salahnya kita dengan alasan garpu, dengan alasan kerupuk, kita makan pakai tangan kiri. Salah itu. 2 cara makan yang digabung, cara makan tuntunannya Rasul, cara makan setan digabung jadi satu. Yang menang siapa? Yang menang setan. Fikirnya itu kalau halal haram digabung jadi satu, itu jadi haram. Maka kalau terus kemudian kita makan dengan menggunakan garpu alat bantu, kemudian pada saat memasukkan makanan kita masukkan dengan tangan kiri ke mulut kita, berarti itu makan dengan menggunakan tangan kiri. Itu cara makan setan. Gak usah gaya-gayaan gaya garpu terus dimasukkan. Kalau kau pakai garpu, tetap memasukkannya dengan tangan kanan. Kalau kau pakai kerupuk, makannya tetap dengan tangan kanan. Itu cara makannya yang dituntunkan Rasulullah. Kan gak diatur dulu zaman Rasulullah gak pakai garpu. Tapi jelas aturannya bahwa dengan menggunakan tangan kanan, maka kondisi apapun kita ya dengan tangan kanan. Diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena pusat penyakit seseorang, pusat penyakit orang itu adanya di saluran pencernaan. Maka diatur betul di Islam. Maka kalau kita sebagai muslim ini kemudian menjalankan itu semua dengan baik, insya Allah kita akan terbebas dari sekian banyak penyakit yang sumbernya berasal dari makanan. Praktis semua penyakit itu sumbernya di makanan. Kolesterol, jantung, hipertensi, stroke, makanan semua kan ini asal muasalnya
Jadi dibiarkan dari pemotongan dibagi-bagi, sudah biarkan seperti itu. Bagi menjadi plastik kecil-kecil, kresek kecil-kecil yang itu nanti bisa panjenengan ambil langsung untuk dimasak. Masa dalam satu hari itu habis semua daging kurbannya? Kalau habis semua langsung tidak masalah. Ini kita bicara kalau punya kulkas yang ada freezernya bagian atasnya itu sebelum, jadi tadi jangan dicuci, dibagi menjadi kecil-kecil. Jadi nanti pada saat ngambil tinggal kebutuhannya seberapa. Sebelum masuk ke freezer yang ke atas, ditaruh di kulkas dulu yang biasa 5-6 jam. Jadi 5-6 jam dimasukkan kulkas biasa, kemudian baru dimasukkan ke freezer. Kalau mau dipakai, ambil plastik kecil tadi itu sesuai kebutuhan, jangan ditaruh di air panas atau air hangat. Taruh air suhu kamar, suhu biasa, taruh di situ dulu sebelum dimasak, sampai kemudian bisa dimasak. Jangan diberi air hangat, apalagi air panas, akan merubah struktur dari daging itu. Baru kemudian setelah siap untuk disajikan, baru dimasak. Iku langsung duwe kulkas dok, sing gak duwe kulkas ya apa? Yang gak punya kulkas begitu dapat hewan dagingnya hewan kurban itu dimakan, kalau masih tidak habis masak yang banyak, berikan ke tetangga-tetangganya. Ini oleh kabeh. Gak usah nyimpen, gak bisa disimpen. Hanya hitungan hari saja sudah akan rusak kalau nggak di freezer itu. Maka pada saat kurban itu, bagi yang tidak punya kulkas, yang tidak ada freezernya juga, kesempatan untuk kemudian memberi tetangga makan makanan yang sudah panjenengan masak. Kalau diberi dagingnya saja ya bagus saja, tapi kalau sudah berupa masakan itu jauh lebih bagus. Bukan sih, kalau yang pokoknya berikan nanti didandani oleh yang terima. Tapi bahwa kemudian kita ini memberi, itu menjadi bagian dari yang terindah pada saat kita punya sesuatu. Jadi cara menyimpannya seperti itu, hindari kresek warna hitam. Sebaiknya kreseknya warna putih, yang di situ ada terserah penjaringan, di situ juga ada sablonannya, ada apa masjid yang monggo-monggo saja. Kalau di sini kan banyak daun jati ya, pakai daun jati itu lebih baik. Baru terus dimasukkan kresek ya. Jadi itu jauh lebih bisa melindungi daging yang akan kita konsumsi. Jadi bagi yang dirahmati Allah, sedikit banyak pagi hari ini kita bisa tahu bahwa kurban itu syariat yang benar, bahwa kurban itu tidak menyakitkan, bahwa peruntukan hewan-hewan ternak itu ya memang untuk manusia, untuk dikonsumsi. Dan pada saat dikonsumsi pun dengan cara penyembelihan yang tadi, ternyata itu adalah cara penyembelihan yang sehat. Maka dengan kurban itulah sebagai rasa cinta kasih kita kepada Allah, kepada sesama, saat berkurban itu harus ikhlas. Walaupun sapinya besar tidak apa, yang penting ikhlas ya. Jadi saat kurban itu harus ikhlas, tidak usah riya, tidak usah sombong. Yang penting ikhlas, walaupun besar gemuk tidak apa-apa ya. Itu yang bisa kami sampaikan ya. Sekarang ini ada huru hara tentang PMK, penyakit itu, penyakit di hewan ternak. Sayangnya saya ini dokter manusia, bukan dokter hewan saya. Saya takut salah menerangkan tentang PMK. Masa saya hanya baca di Google bahwa gini itu. Tapi kalau ingin tidak ada resiko PMK, panjenengan berkurbannya melalui lazismu. Di lazismu itu sudah ada screening, sudah bekerja sama dengan dinas peternakan untuk mendapatkan sapi atau hewan ternak yang kurban akan dikurbankan yang sudah bersertifikat. Jadi panjenengan ke lazismu saja. Coba ketua lazismunya hadir. Nanti koordinasi dengan lazismu, walaupun tidak harus disembelih oleh lazismu.
saya ngerti sedikit-sedikit Pak tentang hewan itu. Tapi ya masa porsi saya menerangkan dokter manusia menerangkan hewan. Kalau manusia gitu Pak, ngapunten. Nanti biar koordinasi dengan Azizmu aja. Ya karena Azizmu sudah bekerja sama dengan dinas peternakan atau RPH yang ada di sini untuk mendapatkan hewan kurban yang bebas dari PMK. Apakah itu hanya isu-isu saja supaya harganya naik? Mungkin itu yang mau dengan tanyakan. Ya, sekarang ini gini loh dok, Ya. mau beli itu takut, nanti sebelum waktunya sudah mati, ya itu loh. Ya. Pasarnya semuanya tutup. Makanya koordinasi sama Aziz itu pasti dapat sapi, pasti dapat kambing menjelingnya, dan kambing sapinya juga berkualitas. PMK itu yang ingin saya sampaikan bukan hanya sekedar isu ya, kepada saya, tapi ini memang real terjadi yang memang Allah settingkan terjadinya sebelum masa kurban ini. Kenapa Allah men-settingkan seperti itu? Itu hak prerogatifnya Allah. Panjenengan kalau bisa ketemu Allah kemudian melihat lahul mahfuz diceritani panjenengan. Masalahnya kita nggak bisa melihat lahul mahfuz, nggak tahu apa skenario-nya Allah. Maka karena ketidaktahuan kita harus melakukan yang terbaik. Yang terbaik dalam konteks kurban ini apa? Serahkan ahlinya. Siapa yang ahli dalam konteks kurban ini adalah Azizmu itu. Karena Azizmu itu kerjasama dengan RPH, dengan dinas peternakan untuk bisa mendapatkan hewan kurban yang terbebas dari PMK. Ini bagian dari skenario Allah untuk Azizmu menjadi pionir pada konteks ini ya. Saya kira itu semoga ada manfaatnya